tidaklah dosa itu jadi besar, azmatan, benar-benar besar, tasudduka an husnul zanni billah, jika engkau menghadapkannya dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi zanbah. Orang-orang yang kenal Allah, maka di sisi Allah dosanya jadi kecil. Ini ilustrasinya gini, kalau kita punya cucu, punya anak, punya saudara, punya teman, nyenggol di jalan atau jatuhin gelas di rumah, dia tamu kita, tamu teman lama atau anak sendiri, jatuh gelas, digampar nggak? Minta ganti nggak? Anak sendiri atau teman dekat, tamu. Tapi kalau bapak lagi masuk ke resto, ibu lagi masuk ke resto, mecahin gelas, ganti nggak? Karena nggak kenal transaksinya. Saya beli, ya saya bayar, saya jual, gitu. Nggak kenal. Coba kalau kenal, digratisin nggak? Gratisin. Beberapa kali kita makan di mana digratisin. Pas mau bayar, udah ada yang bayar pak. Ternyata sohibnya, ya. Ternyata sohibnya di samping kita nggak kenal, tapi dia kenal sama teman-teman saya, nggak jadi bayar. Enak, tapi jadi nggak enakan. Mau datang lagi, wah nggak bayar nih. Jika kita kenal seseorang, dia berbuat salah, kita maafkan. Jika kita hubungannya, kita penjual, dia pembeli, kita gratiskan. Kalau antum kenal Allah, sorga Allah nggak berjual, Allah kasih. Tapi orang yang tidak kenal Allah, dia memikirkan, dia membayangkan bahwa dia sedang beli surga. Ya, antum mau beli surga dengan sholat subuh tadi yang gak khusyuk itu, ya, dengan zikir-zikir yang kacau balau itu, dengan tahajud yang tidak disiplin, mau beli surga, yakin. Dengan sedekah yang terbersih, ingin ditambahkan 70 kali 700. Sholawat pengen beli mobil, yang kayak gitu mau beli surga. Ngaca dulu kita ya. Kita ini selalu berpikir kepada Allah itu transaksional. Betul, Allah itu kadang-kadang berbicara kepada hamba dengan cara transaksi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tapi ini bukan tijarah bisnis antara makhluk dengan makhluk. Ini kita dengan Khalik. Maka kata tijarah di situ jangan diartikan bisnis, jangan diartikan transaksi. Saya beli surgamu ya Allah dengan sholat. Ngaca dulu. Kita bisa tahajud karena Allah yang membangunkan, benar nggak? Benar. Atau antum bangun sendiri? Cobain aja alarm 10 kali. Kalau Allah bilang nggak bangun, benar? Beberapa kali kita begitu. Nabi SAW sendiri pun tidak memiliki dirinya. Ketika beliau katakan kepada Bilal, "Hei Bilal, tolong jaga." Bilal mengatakan, "Siap." Karena ini lagi di luar, lagi habis perang. Lupa mengatakan insya Allah. Tertidurlah Nabi dan para sahabat. Bilal tertidur ketika bersandar dengan tongkatnya. Dan itu Rasulullah aja nggak bisa ngelawan. Nah, ini juga bukan menghibur antum yang tiap hari telat bangun ya, jangan salah paham. Enak amat. Ini kata kunci. Man arafa rabbahu, siapa yang kenal Allah, maka istasghara, menjadi kecil di sisi karami. Ada kata kuncinya, karam, kemuliaan, kemurahannya. Karena Allah ini pemurah, Allah ini kaya, maka kesalahan kita dianggap tidak salah. Tapi kenal dulu. Ada orang gak percaya kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita salawat ke Nabi, Nabi kenal kita. Ada yang gak percaya pak?
Ya, aliran macam apa itu? Kolbunya sejahil apa itu? Nabi mengatakan, man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrat. Yang salawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Orang yang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi mengatakan, raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan rohku. Fa'arudda hatta arudda alaihi salam, selalu aku membalas salamnya. Berarti Nabi kenal kan? Nabi kenal. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan, inna a'mal ummati uridat alayya, atau uridat alayya a'mal ummati, amal umatku ditunjukkan kepadaku. Nabi kenal sama kita. Ada seorang sahabat yang sirru Rasulullah, sirnya Nabi, ketemu dengan sahabat lain. Begitu juga Salman ketemu sahabat yang lain, dan mereka kenal padahal belum pernah ketemu. Apa kata sahabat nih? Arafa ruhi ruhak, rohku kenal rohmu. Jadi sahabat-sahabat udah bicara ilmu roh dulu. Kita yang udah telat, ya. Sampai sekarang orang masih bertanya, wah, Nabi aja nggak dikasih kok tentang ilmu roh. Itu salah tafsir. Yang tidak diberi itu ahli kitab. Coba perhatikan. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat alif lam ar-ruh. Ya. Lalu ada lafaznya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi. Siapa kamu? Antum itu yang nanya tadi siapa? Ahli kitab Yahudi. Tidaklah kamu wahai Yahudi diberikan ilmu ini kecuali sedikit. Maka sampai hari ini Yahudi pasti mencari orang yang bisa mengurai ilmu ruh. Jika ketemu bukan bagian dari mereka, bunuh, musuhi, serang. Begitu. Diserangnya bagaimana? Oh, sekarang cara mereka menyerang pakai orang dalam. Ustadz lawan ustadz, kiai lawan kiai. Bukan wali lawan wali, Pak. Wali setan lawan wali Allah, ya. Ya. Kalau wali Allah nggak mungkin perang dengan sesama wali Allah. Sayyidina Umar dilaporkan oleh orang bahwa ada sahabat Rasulullah Ahlul Badar mabuk-mabuk. Udah dijilid itu dipukul. Terus orang ini mengatakan, yang lapor, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, laknat saja dia. Kata Umar, ente boleh hukum dia secara fisik, tapi tidak boleh melaknatnya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Umar membedakan hukum zahir dengan hukum batin. Hukum zahirnya kalau dia salah dihukum, diiqab, kena sanksi. Tapi batinnya kita nggak boleh main. Batinnya urusan dia. Umar ngerti. Apa kata Umar? Hati dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang ngelaporin ini yang masalah nih, hatinya nggak hidup ya. Fa inna man arafa rabbahu, ya, siapa yang kenal Allah, istasghara, maka di sisi Allah menjadi kecillah zanbah, dosa-dosanya. Maka ada ungkapan dalam sebuah riwayat, man nazarallahu ilaih lam yu'azibhu abadan. Siapa yang Allah pandang dia sekali saja dari rahmatnya, maka Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Maka orang-orang Ahlul Badar ini kan dipandang Allah sekali waktu Badar. Allah tidak akan pernah menyiksanya. Umar tahu itu, maka Umar tidak berani bermain hukum batin, hukum rohani. Dia cukup main hukum zahir, ya. Itu peminum loh, Pak. Pemaksiatnya zahir, nggak ada urusan sama politik, ya. Sayyidina Umar beda pilihan, beda sikap dengan Ali. Mereka jontok-jontokan. Tapi dalam bab
kemaslahatan, Umar dan Ali sepakat. Suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin keluar kota, memimpin pasukan langsung. Datang Ali pakai kuda. Apa kata Ali? Ya Amirul Mu'minin, jika engkau mati di tengah jalan, lalu siapa yang ngurus Madinah? Ini tanda Sayyidina Ali tidak nafsu jadi khalifah, tidak seperti yang diklaim banyak orang. Ini hadis sahih. Apa kata beliau? Jika kamu nanti perang dan engkau mati di tengah jalan, engkau mati di medan juang, lalu yang ngurus kami siapa? Kami masih butuh engkau, wahai Umar. Kira-kira begitu. Jadi orang beda politik, tapi untuk maslahat bisa sama. Antum sudah berapa tahun nih beda politik, kok sampai sekarang masih tengkar aja ya? Katanya ngaji hikam ya? Ngaji hikam tapi hati masih keras. Lembutinlah hati sedikit ya. Baik.